Aku sangat bersemangat. El, bisakah kamu melakukan ini dengan benar? Bu, ini sudah rekaman ke-6. Aku bahkan tidak bisa merasakan lenganku lagi. Kalau kamu masih belum puas, rekam saja sendiri. Hai, aku El, seorang siswa SMA yang tinggal di Wisconsin bersama ibuku. Dari luar, tidak ada yang luar biasa dari kami. Kecuali ibuku seorang vintage holic. Paham? Dia nyatanya menjadi YouTuber terkenal karena gaya hidupnya seperti di tahun 1950-an. Hidup seperti ini memang merepotkan. Tapi itulah yang membuat makanan tersedia di meja kami, jadi aku harus menahannya. Namun, terkadang ibu malah memaksa aku untuk ikut serta dalam videonya, seperti hari ini. Tidak hanya itu, setiap kali kami jalan-jalan bersama, dia menyuruhku memakai gaun vintage murahan agar tidak merusak estetikanya. Sebagai penari hip-hop, ini adalah siksaan. Lihat, aku sungguh terlihat jauh lebih baik dengan pakaian ini. Ya ampun, benang jelek apa itu? Ini, coba ini benar-benar lutut lebah. Lutut lebah katanya, lebih mirip lutut nenek. Cantik sekali, Bibi, seleramu luar biasa. Itu adalah Daisy, sepupuku, dan juga teman sekolahku, yang lebih akrab dengan ibuku. Ya ampun, aku tidak bisa membiarkan gaun mengerikan ini pulang bersama kita. Jika kamu sangat menyukai ini, kenapa kamu tidak mengambilnya saja, Daisy? Ibu lalu berjalan ke konter dengan beberapa pakaian norak lagi, siap membayar, tapi... Wah, di mana aku menaruhnya? Sepertinya aku akan kembali lain kali. Oh, ada yang ketinggalan, Bu? Tidak apa-apa, Bu Fei. Kamu kan pelanggan tetap, jadi kamu bisa membayar kami lain kali. Tunggu, apa? Tidak. Jadi, sekarang aku harus memakai gaun jelek ini ke acara membosankan yang diseret oleh ibu. Karena semakin banyak, semakin meriah. Dalam perjalanan ke sana, ibu sedang berbicara dengan nada serius tentang bagaimana aku harus bersikap di bash. Tiba-tiba, apalagi sekarang? Luar biasa. Ini pasti kali ketiga bongkahan sampah ini rusak di bulan ini. Bukankah ini luar biasa? Dan kami bahkan tidak punya telepon untuk meminta bantuan. El, sudah kubilang, konyol kalau kita muncul dengan ponsel pintar sambil berpakaian seperti ini. Selain itu, orang-orang dulunya hidup baik-baik saja tanpanya. Berhentilah terlalu mengandalkan mereka. Percayalah, seorang bangsawan akan segera datang menyelamatkan kita. Tetap di sini dan tunggu semaumu. Aku akan pergi mencari bengkel. Tapi aku hanya berhasil pergi beberapa langkah sebelum sebuah mobil mewah menepi. Seorang lelaki tua berjas keluar dan menawarkan bantuan. Ternyata, dia salah satu subscriber ibu dan bahkan meminta fotonya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan keretaku. Kamu yang paling menawan. Astaga, ini dia lagi dengan bahasa gaulnya yang dulu. Akhirnya kami mencapai Annsville ini. Dan begitu kami sampai, ibu langsung berlari ke arah teman-teman selebnya dan berfoto membuatku bingung dan heran. Saat aku mencoba melewati kegilaan ini, beberapa bisikan menarik perhatianku. Bukankah itu Faye? Dia sangat berlebihan. Aku bahkan tidak bisa melewati menit pertama videonya. Oh ya? Dan tetap saja ibu mengira seluruh dunia adalah penggemarnya. Aku tidak mengerti kenapa dia sangat ingin berada di sini bersama orang-orang palsu ini. Aku tidak mengalami tempat pengap itu, jadi aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Saat aku berjalan di sepanjang jalan, aku melihat sekelompok remaja menari mengikuti irama hip-hop jadul. Ini tepat di depanku. Tapi tunggu, gaun bodoh ini. Giliranku akan segera datang. Jadi dengan bersemangat aku bergabung dengan kerumunan. Semua orang tampak terkesan dan bahkan memberikan ruang bagiku untuk bersinar. Lalu salah satu dari mereka bergabung denganku. Aku benar-benar merasakannya ketika sebuah suara melengking yang kukenal mengagetkanku. El, apa yang kamu lakukan? Pergi dari sana sekarang. Lalu ibu menyeretku ke mobil dan langsung pulang. Gringles, apa kamu mengerti jika ada yang melihatmu seperti itu, citra sempurna yang telah aku bangun selama ini akan hancur. Kalau begitu jangan seret aku, lakukanlah sendiri. Jaga lisanmu, kamu harus menemukan sesuatu yang lebih praktis daripada menari seperti gelandangan malas yang tidak berguna. Aku sudah muak. Marah, aku menyerbu ke kamarku dan tinggal di sana sepanjang malam. Keesokan paginya aku terbangun karena suara perutku yang keroncongan. Ketika keadaan sudah cerah, aku turun ke bawah untuk memeriksa makanan di lemari es. Bau telur busuk apa itu? Ya Tuhan, kulkas ini pasti dari zaman Napoleon. Dengan enggan aku memilih sup instan, tapi microwave bahkan tidak bisa memanaskannya. Dan coba tebak, ibuku menghabiskan lebih dari $500 hanya untuk alat dengan tampilan tahun 50-an yang tidak berguna ini. Kemudian aku memutuskan untuk memutar film untuk mengeluarkan tenaga. Tapi TV kuno juga tidak mau menyala. Sulit dipercaya. Apakah ada sesuatu di rumah boneka berkarat ini yang benar-benar bisa berfungsi? Aku harus keluar dari sini sebelum menjadi gila. Oh, ada keluarga baru yang pindah ke sebelah.
Tunggu dulu, bukankah itu pria yang berdansa denganku tadi malam? Dia tersenyum dan melambai padaku, tapi aku hanya bisa memaksakan senyum dan balas mengangguk. Hei, kenapa melamun? Jika kamu bosan, bantu aku. Lalu dia menyeretku ke halaman rumahnya sebelum aku bisa menjawab. Setelah selesai, kami beristirahat di teras depan. Ternyata namanya adalah Royce. Dia baru saja pindah ke sini bersama ayahnya dan mendaftar di sekolahku. Harus kuakui dia cukup menawan. Dan dalam beberapa menit, aku merasa cukup nyaman untuk bercerita tentang kehidupanku yang tidak biasa dengan ibuku. Ibuku punya terlalu banyak waktu luang. Aku berharap dia menemukan seorang pria. Hanya dengan begitu dia bisa berhenti mengomeliku. Sementara ayahku selalu sibuk. Jika dia memiliki seseorang di sisinya, dia mungkin tidak akan gila kerja. Tunggu sebentar. Jadi, bagaimana kalau kita menjadikan mereka pasangan? Inilah harinya. Orang tua kami mempunyai jadwal yang sangat padat, jadi merencanakan kencan ini membutuhkan banyak usaha. Tapi sejauh ini baik-baik saja. Aku bilang ibu untuk mengunjungi restoran vintage di kota ini. Sementara Royce bilang ayahnya dia ingin waktu lebih dekat sebagai ayah anak. Lalu, ups, kami tidak sengaja bertemu satu sama lain dan bergabung dengan meja. Lihatlah ibuku, dengan anggun merapikan rambutnya dan bertingkah menawan. Aku mengedipkan mata pada Royce lalu kami membuat alasan untuk meninggalkan meja agar orang dewasa bisa memiliki waktu pribadi. Sudah lama tidak bertemu, mari kita lihat bagaimana kabar keduanya. Oh, ya ampun. Apa Pak Phillips menyeruput spaghetti? Dia membuat kekacauan dan ibu kelihatan sangat malu. Kami segera bergegas masuk untuk menyelamatkan hari ini sebelum terlambat. Di penghujung malam ketika kami mengira hal terburuk telah berlalu, Pak Phillips berjalan keluar tanpa membukakan pintu untuk ibu. Membuatnya berayun kembali ke wajahnya. Astaga, setiap permulaan itu sulit kurasa. Selama beberapa hari berikutnya, Royce dan aku bekerja keras untuk menemukan cara menyelamatkan hubungan awal mereka. Dan sampai pada kesimpulan berikut. Bu, pergelangan kakiku terkilir saat latihan, bisakah kamu menjemputku? Hai ayah, aku lupa dompetku di ruang latihan, bisakah kamu mengambilkannya dalam perjalanan pulang? Kemudian kami menunggu sampai orang tua kami muncul dan masuk ke dalam untuk mengunci pintu dan bahkan mematikan lampu untuk efek dramatis. Aku langsung mendengar teriakan ibu yang ketakutan, lalu ruangan menjadi sunyi. Aku yakin Pak Phillips telah menenangkannya. Kami menunggu beberapa menit sebelum memanggil penjaga keamanan untuk membuka pintu. Tapi berlawanan dengan ekspektasi kami, yang histeris adalah Pak Phillips, yang kini menangis terseduh-seduh di pelukan ibuku. Tunggu, apa? Ternyata Eros lupa kalau ayahnya yang selalu tidur dengan lampu menyala ternyata nyctophobia. Ini dia rencana B. Ini buruk, segalanya terus berjalan ke arah yang salah. Dan waktu terus berjalan karena ayah Royce harus segera berangkat untuk perjalanan bisnis lagi. Kami tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang ayahmu sangat kuasai, kan? Entahlah, dia pandai memperbaiki sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ibu sedang mandi, aku menunggu rencanaku mulai berjalan. 3, 2, 1. El, bantu aku! Aku berlari ke arahnya dan melihat air keluar dari keran yang rusak. Setelah beberapa menit berjuang, aku menelpon rumah Royce untuk meminta bantuan, alias Pak Phillips. Begitu sampai, dia langsung masuk ke kamar mandi dan membantu ibu keluar dari kolam itu. Dia kelihatannya terlalu keren, sama seperti Superman. Sekarang waktunya keahliannya untuk angkat bicara. Benar saja, dia memperbaiki semuanya dalam sekejap, dan ibu bahkan mengundang mereka berdua untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Bagus, saat makan malam Pak Phillips terus memuji masakan ibu. Harus diakui, kenyamanan ini mengingatkan pada masa lalu yang indah. Melihat keadaan meningkat di antara mereka, Royce dan aku dengan cepat minta diri untuk memberi mereka waktu sendiri. Ayahku benar. Aku lupa kapan kali terakhir kami duduk bersama, sebagai keluarga. Kemudian dia menceritakan orang tuanya bercerai beberapa tahun lalu. Dan karena pekerjaan ayahnya, mereka selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuatnya sangat lelah. Melihat tatapan sedihnya membuatku merasa kasihan padanya. Aku hanya ingin memeluknya. Tunggu. Omong kosong apa yang aku pikirkan? Aku menepis pemikiran aneh itu, dan kami ngobrol hingga larut malam. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang bicara dengan Roy seperti biasa. Tiba-tiba percakapan kami terputus. Ya Tuhan, bukankah kamu orang baru? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Dari mana asal-usul Daisy? Dan apakah berteman dengan Royce adalah sesuatu yang aneh? Lalu dia berbisik kepadaku bahwa ketampanan Royce tidak luput dari perhatian siswi lain. Wah, gak heran kenapa aku terus merasa seperti kami diawasi setiap kali kami jalan-jalan di sekolah. Daisy kemudian menyela di antara kami dan berbicara dengan Royce tanpa henti, bahkan dalam perjalanan pulang. Padahal jelas rumahnya tidak searah dengan rumah kami. Menyebalkan sekali. Namun kabar baiknya sesampainya di rumah, ibu tampak berbunga-bunga. Dia bersenandung lagu cinta dan tidak mengomeliku sama sekali saat aku pergi latihan menari. Royce juga mengatakan bahwa suasana hati ayahnya juga sedang bagus. Percikan api asmara pasti berterbangan di antara mereka. Rencana kita akhirnya berhasil, kerja bagus.
Hah? Apakah aku benar-benar akan menjadi saudara tirinya? Aku seharusnya senang dengan hasil ini, bukan? Tapi perasaan tidak enak apa ini? Suatu hari saat latihan, aku berjalan mendekati Daisy dan Royce dan langsung merasa canggung sehingga aku langsung terpojok. Kenapa aku bereaksi seperti itu melihat mereka begitu dekat? Mungkinkah aku jatuh cinta padanya? Ini tidak mungkin. Kita akan menjadi keluarga. Tidak mungkin ini terjadi. Setelah hari itu, aku berusaha menghindari Royce. Meskipun dia punya cewek baru, dia tetap menggangguku. Tetapi aku menjaga jarak. Aku merenung saat jalan pulang sampai aku mendengar ibu bicara di telepon saat aku memasuki rumah. Dan aku akan membuatkanmu pie pikan, sayang. Tunggu dulu, Royce dan ayahnya sama-sama alergi pikan. Jadi, dengan siapa dia bermesraan? Besoknya seperti biasa aku bilang ke ibu aku akan pergi latihan. Tapi sebenarnya aku berlama-lama di luar rumah untuk menguntit ibu. Aku melihatnya di sofa melakukan video call dengan pria aneh. Ya ampun, apakah ibuku benar-benar selingkuh dari ayah Royce? Bagaimana dia bisa? Masih dalam keterkejutan, aku dengan murung bergegas ke Graffiti Alley dan melihat Royce dan Daisy di sana. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Jadi, kamu sudah tahu? Ya, sudah lama, tapi kita tidak bisa memaksakan cinta. Jadi maksudmu menyerah saja dan bahagia melihat mereka bertemu orang lain? Oh tidak, jadi mereka tahu ibu sudah tidak setia pada Pak Phillips? Memalukan sekali. Tepat pada saat itu, Daisy melihatku, jadi aku lari dengan panik. Sepulang sekolah keesokan harinya, Daisy ingin bicara denganku secara pribadi. Namun ini bukan tentang apa yang terjadi kemarin. Bantu aku dan berhenti selalu berada di dekat Royce ya. Tapi Royce temanku, aku tidak bisa begitu hanya karena kamu bilang begitu. Jika kamu menyukainya, aku akan mendukung. Tiba-tiba Daisy terjatuh ke tanah. Aduh, kenapa kamu mendorongku? Hah? Apa yang dia lakukan? Tepat pada saat itu, Royce muncul dan dengan cemas memeriksanya. Oke, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Maaf soal itu, izinkan aku membantumu. Saat dia hendak berdiri, aku mendorongnya. Sekarang kamu tahu seperti apa rasanya doronganku yang sebenarnya. Aku memperhatikan ekspresi kaget Royce, tapi aku pergi begitu saja. Sekarang karena aku tidak lagi tampak hebat di matanya, dia akan berhenti mendekatiku. Sayang, ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak selingkuh dari Pak Phillips, semuanya akan baik-baik saja. Maksudnya apa? Selingkuh pada siapa? Kemudian ibuku tertawa terbahak-bahak setelah aku memberitahunya. Ternyata mereka tidak pernah pacaran. Mereka berdua mengetahui rencana perjodohan kami sejak awal, tapi memutuskan untuk menjadi teman baik saja. Dan orang yang kulihat ibu melakukan video call adalah pacarnya. Tapi dia belum memperkenalkannya karena mereka baru saja mulai pacaran. Tapi kenapa menjebak kami? Akhirnya aku punya kesempatan untuk menceritakan padanya bagaimana perasaanku sebenarnya karena dipaksa masuk ke dunia vintage dan tidak mampu mengejar kecintaanku pada tari jalanan. Ibu terdiam beberapa saat lalu berkata, "Wah, betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menginspirasi orang asing untuk mengejar mimpi mereka. Tapi aku malah menghentikan putriku sendiri untuk mengejar impiannya. Aku merasa jauh lebih baik setelah mencurahkan isi hatiku. Aku juga menyebutkan situasi Royce dengan ayahnya dan dia berjanji untuk membicarakannya dengannya. Tunggu, ini artinya? Bu, jadi kamu dan Pak Phillips cuma berteman bukan? Dengan cepat aku lari mencari Royce. Seolah diberi isyarat, bel pintu berbunyi dan itu adalah Daisy. Game apa yang dia mainkan sekarang? Jika dia di sini untuk main-main, datanglah padaku. Namun yang mengejutkan, Daisy malah meminta maaf. Maaf, aku hanya dibutakan oleh rasa cemburu. Dan sebenarnya tidak ada apapun yang terjadi antara aku dan Royce. Dia sebenarnya sudah menolakku pada hari kamu melihat kami di gang graffiti. Juga, dia memintaku untuk memberimu ini. Aku membuka kotaknya dan melihat gantungan kunci menggemaskan dengan tulisan "Aku cinta kamu" di atasnya. Ya ampun, apakah ini pengakuan cinta? Namun ada juga catatan berbunyi, "Aku akan pergi ke kota lain sampai kita berjumpa lagi." Tidak. Aku segera berlari ke rumahnya. Ya Tuhan, dia sudah berkemas. Tanpa pikir panjang, aku memeluknya dan mulai menangis. Jadi, kamu membaca pesanku? Ya. Dan apa menurutmu? Aku juga sama. Tapi kamu benar-benar akan pergi? Kemudian senyumannya berubah menjadi lucu dan dia mengakui bahwa dia cuma mengerjaiku. Ternyata dia akan pergi tapi hanya beberapa hari untuk mengikuti kompetisi dansa. Benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena sudah menipuku. Jadi, iya, meskipun kami tidak bisa menyatukan orang tua kami berdua sebenarnya menjadi pasangan. Jadi skema perjodohan kami tidak gagal total, ya kan? Kami bahkan dapat mengubah beberapa hal menjadi lebih baik. Misalnya, ibu berbicara dengan ayah Royce dan dia setuju untuk tidak pindah untuk sementara waktu agar putranya tetap menetap. Ibu juga berjanji untuk merawatnya ketika ayahnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Sedangkan untuk keluarga kami, ibuku tidak lagi berusaha keras untuk bertingkah seolah-olah dia tidak hidup di tahun 2023. Dia sekarang terkadang memasukkan unsur-unsur modern ke dalam vlognya juga. Dan bahkan aku menjadi tamu tetap di salurannya.
Hai Kacang, hari ini aku dan tunanganku membuat kue kelapa yang luar biasa ini bersama putriku dan pacarnya. Mereka adalah penari hip hop. Lihat saluran mereka jika itu yang kalian suka. Itu benar-benar piyama kucing. Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa Sandra? Ini hari Senin. Tidak lagi. Siapa korban malang minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia. Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? 3 minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker. Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blog misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi, dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Louis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah, semuanya menjadi terang bagaikan siang. Louis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini? Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren, kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar. Bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Satria Pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Satria Pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak. Kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi,
Aku tak takut, aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak, ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses, dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekkanku, dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi, karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Kucoba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan, bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan. Apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang, biar aku yang mengurusnya.
Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi, dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog Satria Pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia. Dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary. Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi, kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham. Kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy? Itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. 1 semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak 2 lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Wow, resor Pantai Florida ini adalah lambang kemewahan. Hai, aku Dakota.
Putri tercinta dan satu-satunya dari Hardy Balmer, miliarder wine terkenal di dunia. Aku tidak tahu kenapa, padahal kami punya kekayaan sebesar ini. Tapi ayah masih menyuruhku belajar dan mendesakku bekerja. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk saat ini, mari kita nikmati saja tempat yang indah ini dan anggur terbaik ini, ya? FYI, tidak ada merek anggur di dunia yang belum aku cicipi. Aku bisa membedakan semuanya dengan mudah cuma dengan sekali teguk. Chardonnay versus Riesling, mudah sekali. Ayo kita lihat apakah ada hal menarik yang terjadi di dunia ini. Tunggu, apa ini? Pasti ada kesalahan. Bagaimana ayah bisa bangkrut? Aku menelponnya berulang kali, tapi yang aku dapatkan hanyalah sinyal sibuk. Ada yang salah. Aku bergegas ke helikopter pribadi untuk kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu membawa pergi perabotan berharga kita? Kemudian Maria berlari ke arahku sambil menangis. Dia memberitahuku bahwa ayah telah menghilang dan yang dia tinggalkan hanyalah kotak kayu ini. Aku mengobrak-abriknya tetapi hanya menemukan beberapa buku catatan tua dan sertifikat kepemilikan kilang anggur pertanian. Oh, baiklah, ayah mungkin bangkrut, tapi setidaknya aku masih punya kebun anggur ini untuk dirawat. Ayo kita periksa aset baruku. Tempat ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang dihasilkannya sebulan. Aku melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke gudang anggur yang sangat besar. Penasaran, aku menyentuh beberapa tong anggur ketika tiba-tiba suara seseorang membentakku. Jauhi mereka. Siapa kamu? Aku mau kamu tahu bahwa aku pemilik tempat ini. Jadi aku melakukan apapun yang aku mau. Apakah kamu sudah gila? Keluar, sekarang. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dan menyeretku keluar. Aku berteriak dengan marah dan orang-orang mulai berkumpul. Dengarkan, namaku Dakota, Putri Hardy Balmer, dan mulai sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Aku menunjukkan kepada mereka sertifikat kepemilikan sebagai bukti, tapi mereka sepertinya tidak peduli. Hanya seorang lelaki tua yang datang untuk menjabat tanganku. Selamat datang Nona Balmer, aku Jack, teman lama ayahmu. Masuklah, anakku James akan mengajakmu berkeliling sebentar lagi. Oke, akhirnya seseorang menunjukkan sopan santun. Oh, aku kangen jalan-jalan bersama teman-teman. Seharusnya aku ada di Fashion Week sekarang, bukan di sini, di pertanian jelek ini. Bangun, orang rumahan, kebun anggurmu harus kamu rawat. Itu pria kasar lagi. Sekarang di luar terlalu panas. Tidak mungkin aku keluar dari sana. Jadi aku mengusirnya dan terus menatap ponselku. James kemudian melemparkan peta kilang anggur bodoh ini ke arahku dan pergi. Syukurlah dia akhirnya meninggalkanku sendirian. Setelah seminggu bermalas-malasan dan ditunggu oleh Maria, akhirnya aku rindu udara segar. Mengingat peta yang diberikan James kepadaku, aku memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Pertama, kebun anggurnya. Wah, besar sekali. Namun, kenapa mereka membiarkan tanahnya begitu kering? Coba kita lihat, di mana alat penyiramnya? Ini dia. Namun begitu aku nyalakan, seorang petani yang cemberut berlari menghampiri dan langsung mematikannya. Hai Nona, ini bukan mainanmu. Sangat tidak sopan. Mereka adalah karyawanku, tetapi berani bertindak sombong seperti ini kepadaku. Panen 2 minggu lagi. Untuk menjaga manisnya buah anggur, tidak ada yang boleh menyiramnya. Kenapa si James ini ada di mana-mana? Aku putri miliarder anggur. Aku tidak perlu khotbah apapun tentang cara menjalankan pertanian milikku. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke pertanian untuk mencabut rumput, memangkas dan menyuburkan tanaman. Tapi, aku malah terus diusir. Para petani yang kejam itu sangat tidak sopan. Baiklah, aku perlu menunjukkan kepada mereka siapa bos sebenarnya di sini. Malam itu, aku meminta Jack untuk mengumpulkan semua orang di ruang makan bersama dan menyatakan aku akan memecat beberapa dari mereka karena sikap mereka yang tidak sopan. Tapi mereka hanya memberikan tatapan acuh tak acuh. Beraninya mereka. Tidakkah mereka tahu aku bisa menjual tempat ini dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Tapi kemudian Jack memberiku kontrak yang ditandatangani ayahku, yang menyatakan bahwa karena darah, keringat, dan air mata yang mereka keluarkan di tempat ini, tidak ada yang berhak memecat mereka atau menjual tanah pertanian. Jack juga memberiku dokumen lain, sepertinya karena kebangkrutan keluargaku, pertanianku menjadi tidak berjalan dengan baik. Jika tidak ada perubahan, mungkin akan dibubarkan. Apa? Jadi satu-satunya properti yang ayah tinggalkan untukku juga berada di ambang kehancuran? Aku membentak mereka. Kalau begitu, lakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang. Tiba-tiba semua orang bangkit dari tempat duduknya dan menatapku dengan marah. Kepalaku berputar-putar. Merasa panik, aku bergegas keluar. Aku duduk sendirian, memeluk kotak kayu yang ditinggalkan ayah dengan bingung. Aku membuka buku catatanku dan terkejut saat menemukan sepucuk surat di bagian bawah kotak. Di dalamnya, ayah menceritakan segalanya tentang bagaimana sejak ibu meninggal. Dia mengerahkan seluruh upayanya di pertanian ini dan menjadi pengusaha sukses. Aku dulu percaya bahwa mengkompensasi waktuku untuk bekerja agar bisa memberimu kehidupan yang sejahtera sudah cukup. Semua ini sebenarnya malah menciptakan jarak yang lebih jauh di antara kita. Dakota, sayangku, maafkan aku.
Satu-satunya harapanku adalah kamu akan melihat keindahan di kebun anggur ini sama sepertiku. Andai saja ayah ada di sini sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi semua masalah dan tantangan di masa depan? Aku menangis. Mereka tidak bermaksud jahat. Suara James mengagetkanku. Aku segera menghapus air mataku. Dia duduk di sampingku dan menawarkan sapu tangan yang berlumuran anggur. Ini bukan sekedar peternakan sembarangan bagi orang-orang ini. Ini juga rumah mereka. Jangan menuduh mereka tidak berusaha. Pertanian ini jauh lebih berarti bagi mereka dibandingkan bagimu. Aku cuma... Inilah saatnya kita semua harus berdiri bersama. Jangan biarkan keegoisanmu mengancam masa depan seluruh kebun anggur ini dan semua orang yang terlibat. Meski aku benci isi hatinya, apa yang dia katakan memang masuk akal. Mungkin aku telah mengabaikan tanggung jawabku atas tempat ini. Jika kebun anggur ini adalah hal yang paling berharga bagi ayahku, maka aku ingin memperbaikinya untuk dia. James tersenyum lembut meletakkan tangannya di bahuku. Kalau begitu, sudah beres. Kita semua akan menghidupkan kembali tempat ini. Dia kemudian pergi setelah menyuruhku untuk datang ke ruang bawah tanah pada jam 5 pagi keesokan harinya. Keesokan paginya, sambil berjalan-jalan, James menceritakan segalanya tentang pengatur suhu dan pembuatan anggur. Saat tumbuh dewasa, ayah selalu menyampaikan pengetahuan tentang anggur ini kepadaku di meja makan, dan aku benar-benar mengingatnya. Dia bahkan mengajakku ke sesi mencicipi anggurnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa aku dikaruniai indera penciuman dan pengecapan yang luar biasa. Bahkan James terkesan dengan bakatku, dan mengatakan kalau aku dilahirkan untuk bekerja di industri ini setelah mengizinkan aku mencicipi beberapa sampel. Langkah selanjutnya dalam proses ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang kukira. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk menghafal semua jenis anggur dan cara menyortirnya, tapi aku masih saja mengacaukannya. Kok tahap matangnya ada banyak sekali? Aku frustrasi dan hendak pergi ketika Karen, instrukturku, menelponku kembali. Kamu harus melakukannya perlahan, anggur membutuhkan waktu dan kita harus bersabar. Oke, baiklah, aku akan mencoba. Sambil menyortir, aku sempat ngobrol dengan para pekerja dan ternyata mereka cukup ramah, bahkan banyak membantuku. Memang benar para pekerja ini benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka dan sangat menghargainya di sini. Sudah lebih dari 2 minggu dan aku memanen tanaman baru bersama semua orang. Berkat tips di buku catatan ayah, dengan sedikit kreativitasku sendiri, James dan aku sedang dalam proses membuat lini anggur baru. Aku yakin ini akan membantu menghidupkan kembali kilang anggur tersebut. Aku sedang memeriksa kilang di ruang bawah tanah ketika James bergegas masuk dan membawa selebaran di tangannya. Hai Dakota, ini kesempatan kita. Wow, jadi kota ini menjadi tuan rumah festival anggur yang akan datang. Jika kebun anggur kami bisa memenangkan sesuatu, kami dapat memperoleh banyak pesanan untuk musim ini. Keesokan paginya, aku menyiapkan semua dokumen untuk mendaftar kontes Raja Anggur. Sambil menunggu wawancara, aku berjalan-jalan di showroom dan mencicipi wine pemenang sebelumnya. Wah, semua punya selera yang unik. Karena mataku terpejam untuk menikmati lapisan anggur, aku bertemu dengan seorang cowok tampan dan tanpa sengaja menumpahkan anggur merah ke bajunya. Oh, maafkan aku. Bukan masalah besar, itu cuma noda kecil. Ya ampun, dia pria yang sangat sopan, yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku baru saja hendak meminta kontaknya agar aku bisa menebusnya nanti ketika penyelenggara memanggilku untuk wawancara. Mataku hanya mengalihkan pandangan darinya sebentar, dan dia sudah pergi. Bagaimanapun, suatu berkah karena wawancaranya berjalan dengan baik dan kebun anggur kami memenuhi syarat untuk mengikuti kontes. Aku memutuskan untuk mentraktir diriku dengan segelas kopi sebelum kembali. Namun di konter, aku menyadari bahwa aku tidak punya uang. Oh tidak, aku lupa dompetku. Aku yang bayar. Tunggu, itu dia, pria yang aku tumpahkan anggurnya. Ternyata dia adalah Denny. Dan dia mungkin masih muda, tetapi dia sebenarnya adalah kritikus anggur yang terampil dan bahkan menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Anggur Kota. Yang lebih mengagetkan lagi, dia adalah penggemar ayahku dan menyukai anggur yang dia buat. Setelah mengobrol dengannya, aku kembali ke pertanian untuk memberitahu semua orang kabar baik. Mereka semua sangat bersemangat dan segera mulai mempersiapkan kompetisi. 2 minggu sebelum kompetisi, panitia mengirimkan beberapa orang untuk melakukan beberapa penilaian awal. Dan coba tebak, Denny juga ada di sini, menjadi bagian dari tim inspeksi. Jadi, setelah pemeriksaan, aku mengundang Denny untuk menginap dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan anggur. Dan untungnya, dia punya waktu luang selama beberapa hari dan sangat senang untuk tetap tinggal. Hore! Aku dengan bersemangat memberitahu James kabar baik itu, tetapi dia menjawab tanpa minat. Itu bukan kabar baik. Kenapa? Oh, begitu. Kamu cemburu padanya, ya kan? Apa? Aku? Cemburu? Apa yang ada pada dirinya yang membuatku cemburu? Iya, dia tampan dan juga sangat berpengetahuan tentang anggur. Dan orang-orang sepertinya menyukainya. Tunggu, kamu mau kemana? Aku belum selesai. Terserah, tidak ada yang membutuhkannya karena kita memiliki Danny di sini sekarang, pria yang sangat menawan.
Selama 2 hari berikutnya, Denny terus berusaha meluangkan waktu untukku. Iya, kami berdua saja. Astaga, dia romantis sekali. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Dakota, kamu gadis paling spesial yang pernah kutemui. Hei, waktunya makan malam. Momen sempurna lainnya dirusak oleh James. Dia sepertinya berusaha keras untuk menghalangi kami. Dia duduk di antara kami di ruang makan, mengatakan itu adalah kursi favoritnya. Kemudian, dia mengikuti kami ke kebun anggur dan berkata dia sedang memeriksa kualitas buah anggur pada jam 11 malam. Serius? Dasar nyamuk, dan dia sangat rewel terhadap Denny. Halo, orang itu mencoba membantu kita di sini, jadi kenapa harus bersikap pemarah? Malamnya, aku sedang melewati dapur ketika aku mendengar James dan ayahnya. Haruskah kita mulai sekarang? Pastinya, hari besar itu akan segera tiba. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Dakota sedang sibuk bermesraan dengan si brengsek itu. Dia tidak perlu tahu hal ini. Apa? Apakah mereka merencanakan sesuatu di belakangku? Dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan terjadi keesokan harinya. Ketika Denny dan aku tiba di ruang bawah tanah untuk mengambil anggur kompetisi, kami masuk ke sauna. Apa ini? Kenapa gudang anggur begitu panas? Pasti ada yang merusak suhu ruangan. Aku bergegas untuk memeriksa anggurnya. Oh tidak, panasnya telah menghilangkan 2 gentong terakhir dan membuatnya terlalu asam. Aku jatuh ke tanah dan mulai menangis. Denny mencoba menghiburku. Dia menyuruhku untuk tidak cemas karena dia akan memperkenalkan beberapa klien besar kepadaku. Lalu dia harus pergi untuk mempersiapkan kompetisi. Aku memandang tontong itu dengan sedih, tetapi kemudian teringat sesuatu. Ayahku juga pernah menyetel api terlalu tinggi dan menemukan cara untuk menyaring dan memfermentasinya lagi untuk mengurangi rasa asam. Aku yakin itu ada di catatan yang dia tinggalkan. Aku bergegas kembali ke kamarku untuk mencari di dalam kotak kayu, tapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Pasti ada yang mempermainkanku. Ya Tuhan, siapa lagi yang melakukannya? Percakapan antara James dan ayahnya terlintas di benakku. Jadi aku dengan marah pergi mencari mereka. Melihat James, aku tak bisa mengendalikan amarahku dan berteriak. Itu kamu kan? Kamu mengatur suhu gudang anggur. Kamu mencuri buku catatan ayahku. Kamu sudah lama berencana untuk menyabotaseku, ya kan? James bertingkah bingung, tapi sebelum ular itu bisa berkata apa-apa, aku menghentikannya dan berkata, "Keluar dari sini, sekarang!" Dia mengangguk kalah, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Besok adalah hari kontes, namun aku tidak punya anggur untuk ikut serta. Aku mengambil surat yang ditinggalkan ayahku dan merasa seperti pecundang. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Tepat pada saat ini, James mendorong pintu hingga terbuka. Dakota, lihat! Sudah ku bilang pergi. Mengabaikan kata-kataku, James dengan tenang menuangkan segelas anggur dan menyuruhku mencobanya. Oh, ini sebenarnya rasanya cukup enak. Ini anggur baru yang kamu buat. Aku begadang beberapa malam dan memperbaiki rasanya yang tajam, sehingga kita bisa membawanya ke kontes. Aku berteriak kegirangan, lalu bergegas memeluk James yang kelihatan kaget. Lihat wajahnya yang merah seperti tomat. Tapi mengingat betapa samarnya dia di dapur malam itu, aku segera melepaskannya dan menenangkan diri. Hal yang pertama, kami harus berangkat sekarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kios anggur kami menarik banyak tamu dan mendapat pujian tinggi dari semua juri. Ketika Denny melihat kami, aku menyadari betapa kagetnya dia dengan kehadiranku dengan anggur baru ini. Aku tidak menyangka teknik filtrasi dan fermentasi bisa mengubah rasa dengan begitu menakjubkan. Kamu benar-benar berbakat, Dakota. Mari luangkan waktu untuk membahas hal ini lebih detail nanti. Aku dengan senang hati menyetujuinya, tapi bukankah itu teknik yang tercatat di buku catatan ayahku? Bagaimana dia mengetahuinya? Aku meninggalkan kios dan diam-diam mengikuti Denny. Lalu di sudut tersembunyi, aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. Aku sudah memanaskan ruang bawah tanah untuk menghancurkan segalanya, tapi siapa yang tahu dia menggunakan teknik ayahnya untuk memperbaikinya. Sudah kuambil buku catatannya, tapi dia mungkin sudah mengingat semuanya. Apapun alasannya, anggurnya menjadi saingan yang sangat kuat. Kejuaraanku dipertaruhkan. Bisakah kamu melakukan sesuatu? Jadi, apakah aku sudah mempercayai orang yang salah? Itu menyakitkan, tapi aku pasti akan membuatnya membayarnya. Aku segera menyerahkan rekamannya kepada juri, dan segera ada pengumuman untuk jeda, dan anggur dinilai ulang dengan cara blend testing agar adil. Dan tahukah kalian, anggur baru yang aku buat memenangkan hadiah ketiga. Oke, jadi hadiah uangnya tidak terlalu besar, tapi itu akan membantu kita mendapatkan jumlah pesanan yang layak untuk panen tahun depan. Aku dengan senang hati naik ke podium untuk menerima penghargaan, dan hampir pingsan di atas panggung karena pemberi penghargaan tidak lain adalah ayahku sendiri. Aku memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata ayahku tidak bangkrut, dia hanya menyumbangkan seluruh hartanya untuk amal. Rencananya untuk berpura-pura bangkrut hanyalah untuk membantuku menjadi lebih mandiri dan berjalan di kaki sendiri. Sulit dipercaya, tapi aku tidak marah padanya karenanya.
Sebaliknya, aku merasa sangat beruntung ayahku melakukan hal itu untuk memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Sedangkan Denny, dia dikeluarkan dari asosiasi anggur kota. Hahaha, itulah harga yang harus dibayar untuk kecurangannya. Dia pantas mendapatkannya. Dan James, ternyata percakapan antara dia dan ayahnya hanya tentang menyiapkan anggur karena mereka berdua menemukan anggur basi itu jauh sebelum aku. Sekarang kebun anggur adalah karir pertamaku, sama seperti karir ayahku. Tempat ini adalah rumahku dan para pekerjanya adalah keluargaku. Ya, termasuk pria yang dingin dan rewel ini. Aku berhasil, aku berada di Pulau Surga Koh Lanta dan aku benar-benar bisa tinggal di sini, di resort tepi pantai yang mewah ini. Hai, aku Acara, gadis berusia 17 tahun dari kota Krabi, Thailand. Betapapun menakjubkannya tempat ini, sebenarnya aku ke sini bukan untuk berlibur. Sebaliknya, aku di sini untuk bertemu kembali dengan cowok yang aku selamatkan 10 tahun lalu. Aku hampir lupa dia ada sampai minggu lalu, ketika aku menemukan postingan Facebook Thomas, seorang perenang terkenal Inggris, mencari gadis misterius yang menyelamatkan nyawanya saat masih kecil. Thomas saat ini berada di Thailand untuk urusan bisnis. Jadi, inilah aku sangat ingin akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Aku sedang menunggu di dekat gerbang ketika tiba-tiba terdengar suara koper berguling di belakangku. Aku berbalik dan melihat dua gadis seusiaku berdiri di sana. Siapa mereka? Sebelum aku dapat mengatakan apapun, gerbang terbuka dan seorang wanita ramah mempersilahkan kami masuk. Menurut Nyonya Denvis, pengurus rumah tangga Thomas, dia mempunyai jadwal latihan di kota lain dan tidak akan kembali selama beberapa hari. Lalu dia memperkenalkan kami satu sama lain. Gadis berambut pendek bernama Sarai dan gadis berambut panjang bernama Kanda. Sayangku, aku harus mengatakan bahwa memiliki 3 gadis yang semuanya mengaku sebagai penyelamat Thomas adalah hal yang sedikit mengejutkan. Tapi aku yakin kebenaran akan terungkap nanti. Sampai saat itu tiba, harap tetap di sini dan anggap rumah kalian sendiri. Jadi, kedua gadis itu berpura-pura menjadi aku? Luar biasa. Tapi, tidak masalah. Thomas akan segera menyadari bahwa akulah yang dia cari dan akan mengusir para penipu itu dari sini. Aku menurunkan koperku di kamarku, lalu turun untuk makan malam. Begitu aku duduk, Sarai berbicara. Berhentilah bertingkah, aku tahu kalian berdua penipu, hanya berpura-pura menjadi aku agar kalian bisa mendapatkan kekayaan Thomas. Kamulah yang penipu, rambut keriting dan tahi lalat, kamu benar-benar sudah selesai belajar ya? OMG, dua gadis pemberani ini membuatku jengkel. Saat itu, Nyonya Denvis masuk, diikuti oleh pelayan dengan troli berisi makanan terlezat yang pernah aku lihat. Sekarang setelah Nyonya Denvis ada di sini, kedua penipu itu segera mengubah sikap dingin mereka menjadi senyum cerah dan tindakan manis. Nona-nona, silakan nikmati makanan dan minuman. Lalu besok pagi setelah kalian semua cukup istirahat, kita akan ngobrol sebentar. Tapi bagaimana aku bisa menikmati makanannya ketika ada 2 burung ular yang melotot ke arahku? Aku segera menyelesaikan makanku, lalu bergegas kembali ke kamarku. Aku harus bersiap dengan baik untuk besok. Keesokan paginya, seorang pelayan mengantarku ke taman untuk sarapan. 2 gadis lainnya sudah ada di sana saat melihatku. Kanda merungut ke arahku, sementara Sarai sengaja menggergaji pisaunya ke dalam telur dadarnya. Aku hendak mengambil sarapan ketika tiba-tiba Nyonya Denvis muncul dan berkata, "Pagi gadis-gadis, kuharap kalian semua cukup istirahat." Dia duduk, lalu melanjutkan. Sekarang ke poin utama. Aku agak penasaran dan bertanya-tanya di mana kalian pertama kali bertemu Thomas. Mudah, di sini di pulau ini ketika aku berumur 10 tahun. Aku sedang mengumpulkan kerang di pantai ketika aku bertemunya. Ketahuan, saat itu aku berumur 7 tahun, penipu. Wah, ceroboh sekali, Kanda. Thomas dengan jelas menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa dia berusia 8 tahun dan gadis yang menyelamatkannya setahun lebih muda. Ya, aku bertemu Thomas ketika aku berumur 7 tahun. Saat itu ayahku adalah seorang pengemudi kapal. Aku sering mengikutinya ke sini, dan suatu kali aku melihat Thomas sedang duduk sendirian di tepi pantai. Merasa bosan menunggu ayahku, aku datang untuk menyapa dan ngobrol dengannya sepanjang hari. Sore itu, Thomas mengalami kram saat berenang dan dia akan tenggelam jika bukan karena aku. Aku menyelamatkannya, lalu ayahku dan aku membawanya ke rumah sakit. Nyonya Denvis hanya mendengarkan dalam diam, dan setelah kami bertiga selesai menjawab, dia berkata, "Memang gadis yang dimaksud saat itu berusia 7 tahun, jadi Kanda?" "Tidak, aku cuma salah ingat. Lihat, waktu itu aku berumur 7 tahun. Aku mudah bingung." Nyonya Denvis tidak berkata apa-apa lagi setelah ini, tapi aku melihat tatapan penuh pengertian di matanya. Lalu, malam itu, saat makan malam, hanya ada 2 tempat di meja set, dan Kanda tidak pernah muncul. Sepertinya semuanya menjadi serius. Keesokan paginya, aku memanfaatkan waktuku di sini dengan bersantai di pantai, membaca buku favoritku.
ketika seseorang menghalangi sinar matahari. Aku mendongak dan melihat Sarai menyeringai ke arahku. Nikmatilah semua ini selagi bisa, karena kamulah yang akan berangkat berikutnya. Enak saja. Kamu mungkin sudah hafal semua informasi dari surat kabar, tapi itu tidak cukup untuk membodohi Thomas. Kamu? Aku melihat kemarahan di mata Sarai saat dia mengangkat tangannya untuk menamparku. Tapi, ya, seseorang menghentikannya. Berdiri di depanku adalah seorang pria jangkung dan tampan. Wah, siapa dia? Nona, kekerasan bukanlah jawabannya. Siapa kamu menceramahiku? Sebenarnya aku Ellie, asisten Thomas. Sarai bergumam pelan, lalu melangkah pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya tidak tahu bagaimana seseorang berani berbohong seperti itu. Kami terus ngobrol sambil berjalan di sepanjang pantai. Ellie menyebutkan bagaimana aku persis seperti yang Thomas gambarkan tentangku. Melihat Ellie berada di sisiku, aku mengambil kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang Thomas. Seperti apa makanan favoritnya, warna kulit, dan filmnya. Kemarin aku berbicara dengan pengurus rumah tangga Thomas, Nyonya Denvis. Dia sepertinya tahu banyak tentang dia, bukan? Benar, dia adalah pengasuh Thomas. Karena jadwal mereka yang padat, orang tua Thomas seringkali sibuk. Sehingga sebagian besar waktu, Nyonya Denvis yang merawatnya. Dia sangat menyukainya. Kemudian Ellie menunjukkan foto Nyonya Denvis sedang memeluk Thomas yang tampak muda dan tersenyum. Oh, jadi dia berambut pirang saat masih kecil? Aku begitu tenggelam dalam pikiranku, sehingga aku tidak melihat ada batu dan tersandung. Ellie segera mengulurkan tangan untuk menenangkanku, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Kenapa jantungku berdebar kencang? Malam itu, Sarai dan aku sedang duduk di ruang makan sambil bertatapan sambil menunggu makan malam. Ketika tiba-tiba, seorang pria masuk sambil membawa 2 karangan bunga matahari. Thomas. Oh wow, dia terlihat lebih tampan di kehidupan nyata. Sahabatku Dara seharusnya ada di sini untuk melihat ini. Aku menyuruhnya datang ke sini tapi dia tidak mau mendengarkanku. Sebelum aku sempat menyapa Thomas, Sarai bergegas mendekat dan memeluknya. Lalu dia berpura-pura menjadi emosional. Akhirnya kita bertemu kembali. Belum ada 1 hari pun berlalu tanpa aku memikirkanmu. Thomas dengan canggung mendorongnya menjauh, lalu menggaruk kepalanya. Ayo makan malam dulu, lalu bicarakan ini nanti. Makanannya tampak lezat seperti biasa, tetapi ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Hanya saja, setiap kali aku mencoba mengatakan sesuatu kepada Thomas, Sarah yang mengerikan itu menyelaku. Sejak pertemuan pertama kita, gambaran seorang anak laki-laki lucu berambut coklat telah terpatri di hatiku. Aku melihat Thomas berhenti sejenak dan bertukar pandangan penuh pengertian dengan Ellie. Maksudmu pirang kan? Dia pikir rambutmu coklat karena dia belum pernah melihatmu ketika kamu masih kecil. Dan itu membuktikan dia penipu. Thomas menatapku tertegun, lalu menoleh ke arah Sarai dengan kecewa sambil berseru. Bukan seperti itu, tolong dengarkan aku. Tanpa membiarkan Sarai menyelesaikan kalimatnya, Thomas dengan tegas berkata, apa kamu tahu aku bisa menuntutmu sepenuhnya atas peniruan identitas dan penipuan? Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, segera keluar dari sini. Sarai tampak seperti hendak menangis, sambil tergagap tak berdaya, lalu segera bangkit dan pergi. Thomas kemudian meraih tanganku, tersenyum dan berkata, akhirnya, aku menemukanmu. Jadi, dia menyingkirkan penipuan tersebut. Tapi kenapa aku merasa sangat bersalah saat melihat wajahnya yang ceria? Lalu, bagaimana dengan Ellie? Kenapa aku mendapati diriku berharap bukan Thomas yang memegang tanganku saat ini? Keesokan paginya, aku membawa Thomas ke kampung halamanku dan mengajaknya berkeliling. Kami sedang berjalan di sepanjang tepi sungai Krabi ketika aku melihat Dara menunggu. Itu dia, aku mengundangnya untuk bergabung dengan kami. Ini Dara, sahabatku. Dara, ini Thomas, pria yang tadi kubicarakan denganmu. Saat itu, teleponku mulai berdering. Maaf, aku harus mengangkat ini. Silakan teman-teman, aku akan segera kembali. Aku segera pergi, namun tidak lupa mengedipkan mata pada Dara dan berbisik padanya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sekarang giliranmu. Aku berjalan-jalan di sekitar area tersebut dan kembali untuk melihat Thomas duduk sendirian, memandang ke kejauhan. Kemana Dara pergi? Melihatku, dia berdiri dan berkata, Dara ada yang harus dia lakukan, jadi dia berangkat lebih awal. Kita harus pergi juga. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Thomas, jadi Dara sudah menceritakan semuanya padamu kan? Maksudnya apa? Oh, baiklah. Dia memberitahuku tentang beberapa tempat menarik di kota. Astaga, artinya Thomas masih belum tahu? Konyol, Dara. Aku berusaha keras untuk membawanya ke sini. Oh, hai acara. Ini tiba-tiba terlintas di benakku saat kamu membawaku ke rumah sakit saat itu. Apa kamu ingat bunga apa yang kamu berikan padaku? Bunga, dia memberiku bunga matahari terakhir kali, jadi pasti. Tentu saja aku ingat, aku memberimu bunga matahari, aku ingin menghiburmu.
Aku mengharapkan anggukan dari Thomas, namun yang mengagetkanku, dia menghela napas dan berkata, Sebenarnya aku cuma mengarang. Tidak ada bunga sama sekali. kata-kata Thomas membuatku bimbang. Aku tidak ingin berakhir pada posisi seperti ini. Bagus, jika Dara sendiri takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, maka kurasa aku harus melakukannya. Thomas, maafkan aku. Sebenarnya, jadi aku mengatakan yang sebenarnya kepada Thomas. Orang yang menyelamatkan Thomas hari itu adalah Dara, bukan aku. Dan dia berada dalam situasi yang cukup sulit saat ini. Sejak ayahnya mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa berlayar lagi, keluarga Dara terlilit hutang yang sangat besar. Jadi, ketika aku melihat artikel di mana Thomas sedang mencari penyelamatnya, aku mencoba meyakinkan Dara untuk melapor. Karena dia mungkin bisa membantu keluarganya. Tapi aku tak bisa melakukan itu. Aku tak bisa membiarkan dia melihatku dalam keadaan yang mengerikan ini. Dia akan menganggap aku hanya mengincar uangnya. Betapapun aku berusaha meyakinkannya, Dara tetap menolak pergi menemui Thomas. Jadi, aku memutuskan untuk menyamar sebagai Dara dan mendekatimu terlebih dahulu. Lalu aku berencana untuk menyatukan kalian kembali di sini. Dan dia menyetujui semua itu? Tidak, dia tidak melakukannya. Aku melakukan semuanya sendirian. Aku terus menanyakan lebih banyak informasi kepada Dara tentang masa lalunya, dan kemudian menghabiskan seluruh tabunganku untuk perawatan rambut dan riasan untuk memasukkan tahi lalat seperti miliknya. Kemudian aku bohong ke orang tuaku, aku mengikuti kemah musim panas dan pergi ke kota Koh-Lanta. Aku juga mengatur untuk menemuinya di sini hari ini, tapi menurutku dia masih belum siap untuk berbicara denganmu. Sebenarnya saat aku melihat Dara, aku merasakan hubungan yang aneh dengannya. Tapi melihat cara dia pergi seperti itu, mungkin dia tidak ingin melihatku lagi. Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Aku ingin menyatukan mereka, bukan memisahkan mereka. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Sudah 3 hari sejak itu, dan sekarang aku di sini, dengan gugup menunggu Dara di lobi bandara. Aku memintanya untuk bertemuku di sini, tapi sepertinya tidak bagus. Apa dia benar-benar tidak mau mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum meninggalkan negara ini? Acara, sepertinya Dara tidak datang. Maaf tapi kita harus pergi. Aku menghela napas serius dan menarik koperku ketika tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil. Tunggu, acara. Aku berbalik dan melihat Dara berlari ke arahku. Ya ampun, sungguh melegakan. Aku segera menyembunyikan senyumku dan memasang ekspresi kesal. Oh, kamu di sini. Kukira kamu tidak akan datang. Pokoknya aku dan pacarku berangkat ke London untuk menemui keluarganya. Mereka sangat ingin bertemu penyelamatnya, ya kan sayang? Terima kasih sudah datang untuk mengantarku pergi. Dara memandangku dengan canggung. Lalu ia meraih tanganku dan menuntunku agar ia bisa berbisik. Acara, bolehkah aku berbicara dengan Thomas secara pribadi sebentar? Yes, rencanaku berhasil. Aku menoleh ke Ellie dan mengacungkan jempol. Lalu kami bergegas pergi dan meninggalkan Dara dan Thomas untuk berbicara berdua saja. Apa kalian pikir aku akan membiarkan kedua idiot itu menyerah begitu saja? Mustahil. Aku sudah mendiskusikannya dengan Thomas dan berencana untuk berpura-pura mengucapkan selamat tinggal murahan di bandara. Dan voila! Dara akhirnya menyadari perasaannya terhadap Thomas di momen untung-untungan ini. Dan mereka berdua pun bertemu kembali dengan bahagia. Hore! Jadi, bagaimana denganku ya? Baiklah, kalian tidak perlu khawatir, karena aku mungkin akan berpacaran dengan asisten yang lucu dan tampan ini di sini. Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Ah, apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah, kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Hah? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi kubuka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak, tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang,
Toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbuang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini. Kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran? Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu. Itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini. Kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan, coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Kudengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystal Lane Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah. Karena aku berencana langsung pergi ke pesta. Saat sahabatku Anna mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystal Lane Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Anna karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Anna dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano.
Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal." Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. "Pencuri, kau akan membayarnya." Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya... Tak ada alasan lain, mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiera adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. "Di sini rupanya kau, Sophia, aku sudah lama mencarimu." Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiera hanya menyeringai padaku sebelum pergi. "Ingat kesepakatan kita, kakak." Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu, dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru, "Roman, sebenarnya aku bukan." Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. "Oh, itu yang disebutkan Kiera sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus." Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiera? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku. Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiera, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiera, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. "Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku?" Oh, jadi ini adalah ayah Kiera? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiera menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiera mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. "Macy, ini giliranmu." Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic.
Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiera menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiera, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiera cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiera menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiera, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiera membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiera ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip sync-nya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiera menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiera. Lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiera membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiera iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu dan dia selalu merasa kasihan pada Kiera karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiera berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiera fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya. Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini.